Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sofia Nurul Aulia dengan NIM 2005018 dari kelas T501. Di sini kita akan menjelaskan mengenai mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, yaitu ada 3 topik materi yang saya ambil, yaitu memori internal, memori eksternal, struktur dan fungsi central processing atau yang biasa disingkat dengan CPU. Selanjutnya yang pertama yaitu memori internal. Memori internal adalah memori yang terdapat di dalam perangkat seperti komputer, smartphone, atau perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk menyimpan data sementara atau permanen. Memori internal terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada RAM atau biasa Random Access Memory, yaitu penyimpanan sementara digunakan untuk menjalankan aplikasi dan proses saat perangkat aktif. Yang kedua yaitu data di RAM akan hilang ketika perangkat dimatikan, jadi dia hanya bersifat sementara. Yang kedua yaitu ada ROM, Read Only Memory, yaitu memori permanen berisi firmware yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Selanjutnya ada cache memory, yaitu penyimpanan utama seperti SSD atau HDD pada komputer dan flash ROM pada smartphone untuk menyimpan sistem operasi aplikasi dan data pengguna. Selanjutnya masuk di fungsi memori internal, yaitu satu, menyimpan data dan instruksi sementara. Yang kedua, memastikan performa cepat. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem operasi. Yang keempat, menyimpan firmware dan data permanen. Yang kelima, mengelola multitasking. Yang keenam, mendukung pemrosesan data oleh CPU. Dan yang terakhir yaitu mengurangi ketergantungan pada memori eksternal. Selanjutnya masuk di materi kedua yaitu memori eksternal. Memori eksternal yaitu penyimpanan tambahan di luar perangkat utama yang digunakan untuk memperluas kapasitas penyimpanan atau memindahkan data. Berikut beberapa contoh memori eksternal, yaitu flash drive atau USB, yaitu perangkat penyimpanan portable untuk data. Yang kedua yaitu SD card atau micro SD, yaitu digunakan pada smartphone, kamera, atau perangkat lain untuk menambah kapasitas penyimpanan. Yang ketiga yaitu hard drive eksternal, yaitu HDD atau SSD eksternal dengan kapasitas besar untuk menyimpan data cadangan. Dan yang keempat yaitu cloud storage, yaitu penyimpanan berbasis internet seperti Google Drive, Dropbox, atau iCloud. Selanjutnya yaitu central processing unit atau yang biasa disingkat dengan CPU. Adalah komponen utama dalam perangkat komputer yang berfungsi sebagai otak sistem, mengendalikan semua proses pengelola data. Selanjutnya CPU yaitu control unit atau yang biasa disebut dengan CPU, berfungsi untuk mengontrol dan mengarahkan aliran data antara CPU dan komponen lainnya seperti memori dan perangkat input-output. Yang kedua yaitu menafsirkan instruksi dan program yang disimpan di memori dan mengatur urutan eksekusi. Peran utamanya yaitu mengambil fetch atau mendekode dan mengatur pelaksanaan execute instruksi. Selanjutnya arithmetic unit atau yang biasa disebut ALU. Fungsinya itu melakukan operasi aritmetika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua yaitu melaksanakan operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan XOR. Yang peran utamanya yaitu bertanggung jawab atas semua perhitungan dan pengambilan keputusan logika. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada register, yaitu fungsinya menyimpan penyimpanan kecil dan cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama eksekusi instruksi. Jenis-jenis register yaitu akumulator atau yang biasa disingkat AIS,
yaitu menyimpan hasil sementara dari operasi ALU. Yang kedua yaitu instruksi register, yaitu biasa disingkat dengan IR, yaitu penyimpanan instruksi yang sedang diproses. Yang ketiga yaitu program counter atau yang biasa disingkat dengan PC, yaitu penyimpanan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Selanjutnya yang keempat yaitu ada cache memory. Fungsinya itu menyediakan akses data yang lebih cepat daripada RAM, menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU. Tingkatannya yaitu L1 ya, paling kecil dan cepat terletak di dalam proses. Lapisan 2 dan lapisan 3 yaitu lebih besar tetapi lebih lambat dibandingkan lapisan 1. Selanjutnya untuk yang kelima yaitu bus system. Fungsinya yaitu menghubungkan CPU dengan komponen lain seperti memori, perangkat, input-output untuk transfer data. Jenis-jenis bus yaitu yang pertama itu data bus, membawa data antara CPU dan perangkat lainnya. Yang kedua yaitu address bus, membawa informasi tentang lokasi memori. Dan yang ketiga yaitu control bus, mengirim sinyal kontrol dari CPU. Selanjutnya fungsi dari CPU sendiri yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu eksekusi instruksi, yaitu CPU mengambil instruksi dari memori, mengkode dan mengeksekusinya. Proses ini disebut siklus instruksi, fetch, decode, dan execute. Yang kedua yaitu pengolahan data, lalu memproses data berdasarkan instruksi yang diberikan, termasuk operasi matematika dan logika. Yang ketiga yaitu pengendalian operasi sistem, yaitu CPU mengarahkan perangkat keras komputer untuk menjalankan perintah yang sesuai dengan instruksi program. Yang keempat yaitu komunikasi antar komponen. CPU berperan sebagai pusat koordinasi untuk memastikan data mengalir dengan lancar antar memori, perangkat input-output, dan perangkat lainnya. Selanjutnya untuk kesimpulan dari materi saya yaitu 1. Memori internal adalah komponen penting yang berfungsi menyimpan data dan instruksi sementara, memastikan performa cepat, serta mendukung stabilitas dan multitasking perangkat. Untuk yang kedua yaitu memori eksternal, itu digunakan untuk memperluas kapasitas penyimpanan, mempermudah pemindahan data, dan menyimpan data tambahan yang tidak aktif diproses. Yang terakhir yaitu CPU, Central Processing Unit, berperan sebagai otak komputer yang mengelola data, menjalankan instruksi, dan mengontrol semua aktivitas sistem. Baik, itu saja yang mungkin dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.